Om Swastiastu, sahabat Bali Teman Sekar. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Pada kesempatan ini kami tidak mengungkap fakta faktual saja ya, dan juga tidak menyampaikan prediksi, tetapi sebuah komentar. Jangan lupa untuk sebelum masuk kepada komentar, senantiasa dukung kami dengan subscribe sekarang juga bagi sahabat yang baru bergabung, dan share video ini kepada anggota keluarga, sahabat, dan rekan-rekan kalian supaya kita bisa saling bertukar informasi yang terkini. Sahabat sekalian, informasi teraktual yang kami dapatkan dari 2 hari melakukan kunjungan lapangan di desa dan bertemu dengan warga yang terdampak rencana pembangunan ruas jalan tol Gili Manuk Mengui, itu adalah satu yang tidak terpikirkan sama sekali. Beberapa warga terdampak menyampaikan keresahan baru mereka. Ya, setelah sebelumnya resah karena SK penetapan lokasi belum pasti keluar, sekarang setelah itu keluar, justru ada wacana yang mereka sampaikan kemarin dan 2 hari bahwa mega proyek ini kemungkinan batal. Ya, mereka mengatakan resah. Bagaimana ini Bapak? Kenapa ini tuh aja kok bisa seperti ini? Benar ini batal. Gitu. Nah, sehubungan dengan hal itu, mari kita ulas kembali apakah dari indikasi-indikasi administratif dari prosedur yang telah dilaksanakan dan telah dilalui, ada kemungkinan mega proyek yang sudah ditarget akan dimulai pada bulan Juni 2022 ini akan batal. Kita mulai ya. Pertama, kita ingat dulu petuah leluhurnya orang Bali. Gede ombak, gede angin. Gang Yaso, gang kegodaan. Nah, sehubungan dengan itu, sahabat sudah ngerti. Silakan dikupas, silakan bertanya kepada semeton dan tetangga pada leluhur. Jangan lupa tetap hormat pada leluhur kita. Yang pertama adalah ada 10 fakta yang sudah selesai disiapkan, dilaksanakan bersama oleh pemrakarsa, masyarakat warga terdampak, dan pemerintah. Ke-10 itu pertama adalah dokumen perencanaan pengadaan tanah. Sudah selesai, sehingga setelah selesainya ini dilakukanlah sosialisasi atau pengumuman rencana pembangunan ruas jalan tol ini. Ini dilakukan oleh tim persiapan pengadaan tanah Provinsi Bali, sekaligus melakukan pendataan awal daerah-daerah yang diperkirakan atau yang dirancang terkena dampak. Ini sudah dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah konsultasi publik. Konsultasi publik sudah dilakukan dalam 3 tahap. Konsultasi publik itu sudah selesai pada bulan Januari yang lalu dan sudah menghasilkan surat keputusan penetapan lokasi mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Gili Manuk Mengui ini. Itu sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur dan sudah diserahkan kepada Kementerian PUPR pada tanggal 8 Maret yang lalu. Ya. Yang berikutnya lagi adalah bahwa pada saat sebelum penandatanganan itu, ternyata dari Badan Pengatur Jalan Tol sudah menunjuk konsorsium PT Sumber Rhodium Perkasa dan 2 rekanannya itu sebagai pemenang prakualifikasi tender. Nah, jika kemungkinan batal, semestinya di sini Badan Pengatur Jalan Tol ini yang menyampaikan pembatalan. Apa itu sebabnya, apa alasannya, disampaikan. Salah satu yang menyebabkan kemungkinan itu batal adalah adanya perubahan postur proyek. Misalnya terjadi pergeseran trase atau jalur tol.
Misalnya ada kondisi tertentu, ada kondisi keuangan dan ada penolakan besar oleh warga. Kita tahu dari 8.643 warga terdampak, 2 orang dilaporkan oleh Pak Gubernur yang menyampaikan keberatan. Berarti 8.641 sudah menyampaikan persetujuan. Ini untuk warga terdampaknya. Tapi ada di luar itu memang masih ada lembaga masyarakat yang menyampaikan keberatannya. Kemudian yang berikutnya lagi, surat keputusan penetapan lokasi yang sudah diserahkan kepada instansi yang memerlukan lahan, dalam hal ini Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR, itu semestinya pada tanggal 21 Maret ini itu sudah diteruskan di paling lambat oleh Kementerian Agraria, Tata Ruang atau Pertanahan, ya, untuk dilanjutkan melanjutkan pekerjaan pelaksanaan pengadaan tanah. Nah, itu indikasi-indikasi menunjukkan ini progresnya terus meningkat, persentase capaian progres ini sudah meningkat dan tidak ada pernyataan sepanjang ini ada batal atau ditunda. Jangankan batal, ditunda saja tidak. Bahwa terjadi persoalan-persoalan ini masih terus dilakukan upaya pendekatan. Masih terkait soal itu, Badan Pengatur Jalan Tol juga sudah menetapkan badan usaha jalan tol, yaitu PT Tol Jagat Kerti Bali. PT Tol Jagat Kerti Bali ini sudah terbentuk, bahkan sudah melaksanakan penandatanganan perjanjian. Ya. Perjanjian yang dilakukan yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret di Gedung Jaya Sabo, Rumah Jabatan Gubernur Bali, itu dihadiri oleh Kepala BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol, Bapak Menteri PUPR, Gubernur, Bupati Jembrana, Bupati Tabanan, Bupati Badung dengan Forkompimda Provinsi Bali. Ya. Ini tidak sesuatu bukan yang wacana lagi, ini sudah fakta. Dan kami sudah unggah di video kami secara lengkap. Kemudian yang berikutnya lagi, di sana penandatanganan sudah dilakukan terhadap pengusahaan jalan tol PPJT antara Badan Pengelola Jalan Tol dengan PT Tol Jagat Kerti Bali. Itu sudah. Yang berikutnya lagi, sudah dilakukan penandatanganan antara PT Tol Jagat Kerti Bali dengan penjamin, dengan PT Penjamin Indonesia yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan dengan nilai investasi 24,6 triliun dengan tingkat rate 11,1%. Pada saat yang sama, di tempat yang sama, Bapak Menteri Pekerjaan Umum juga sudah menandatangani perjanjian regres. Nah, dari perkembangan ini ada lagi perkembangan tanggal 15, tanggal 16. Tim analisis mengenai dampak lingkungan, ya, tim AMDAL Provinsi Bali sudah melakukan pengecekan di sejumlah lokasi dan dikabarkan pada akhir Maret ini melaksanakan sidang tim AMDAL. Tim AMDAL ini melakukan pekerjaan itu karena AMDAL ini merupakan syarat bagi dikeluarkannya izin setelah dikeluarkannya penetapan lokasi untuk kegiatan pekerjaan jalan tol ini. Dari 10 langkah, 10 yang sudah dilaksanakan ini, fakta-fakta ini, tidak ada sekalipun pernyataan dari pihak yang berwenang, pihak yang berwajib, itu mengatakan bahwa mega proyek ini ditunda apalagi dibatalkan. Malah ditekankan agar segera dilaksanakan sesuai target. Bapak Menteri menandaskan, kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Ini tidak diinginkan. Sehingga Pak Menteri menyatakan waktu itu dengan tegas akan plototi ini. Nah, dari 10 hal itu ditambah dengan pernyataan-pernyataan pimpinan negara, pimpinan pemerintahan, maka tidak ada satupun indikasi yang menunjukkan bahwa mega proyek ini batal. Pengalaman dari 2
proyek besar, yakni pelindungan kawasan Suci Besakih serta pembangunan pusat kebudayaan Bali di Klungkung juga tidak ditunda atau apalagi batal. Semoga informasi ini memberi ketenangan, dan sekali lagi kami informasikan, cerdas untuk menerima informasi, jangan resah, dan jangan hanya berpikir menunggu ganti kerugian. Ganti kerugian itu harus disikapi dengan persiapan, perencanaan, penggunaan dana dengan sangat matang, dan kami ingatkan jangan sampai terjadi pengalaman seperti orang kaya baru yang terjadi saat penjualan atau alih fungsi tanah, alih fungsi lahan di kawasan wisata Jimbaran pada tahun 1970-an dan 1980-an. Ketika itu warga yang menerima uang dengan nilai besar untuk ukuran saat itu tidak siap dengan pengelolaannya, dan akhirnya uang itu habis sehingga warga tidak menerima manfaat selanjutnya. Kami juga kembali mengingatkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari mega proyek ini adalah dampak besar. Ada 1.113,33 hektar lahan yang beralih fungsi, yang berdampak tidak sedikit bagi kondisi lahan pertanian sawah maupun ladang, termasuk barangkali peternakan. Sahabat semua harus menyiapkan diri dengan baik apa yang akan dilakukan dengan uang. Dengan uang misalnya 2 miliar, 3 miliar, itu sesungguhnya adalah uang yang tidak terlalu banyak untuk ukuran kebutuhan dalam jangka 10 atau 15 tahun. Harus benar-benar menyiapkan diri sehingga nanti pada saat musyawarah, pada saat benar-benar menentukan ganti kerugian kemudian menerima uang, sudah siap dengan perencanaan yang bagus. Demikian untuk informasi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.